Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahsyabul insanu a'lan naz ma'izzama. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Ketika Allah mengatakan bahwa manusia itu akan mengira bahwa tulang belulangnya itu yang sudah mati itu tidak akan dikumpulkan kembali adalah dalam konteks bahwa manusia itu tidak akan diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya ketika dia hidup. Jadi selain Allah memperkenalkan bahwa dia adalah Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Satu, Allah juga memperkenalkan dirinya bahwa dia yang akan mengumpulkan tulang belulang manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai Rasulullah sampai akhir zaman. Untuk apa dikumpulkan kalau tidak ada gunanya? Buat apa? Ya tentu adalah untuk meminta pertanggungjawaban atas segala setiap perbuatannya, setiap tingkah lakunya, setiap ucapannya, setiap apapun yang dia lakukan semasa dia hidup dari sejak lahir sampai mati. Untuk apa Allah meminta pertanggungjawaban itu? Karena dia sudah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Dia sudah memperkenalkan dirinya kepada para nabi, kepada Rasulullah, kepada Muhammad khususnya, bahwa ada satu tempat yang namanya surga, ada satu tempat yang namanya neraka, akan menjadi tempat yang akan kekal dan abadi bagi manusia. Karena atas setiap perbuatannya, karena atas setiap tingkah lakunya, perilakunya, kejalimannya, kebaikannya, keburukannya, kejujurannya, kebakilannya, kekikirannya, ketamakannya, kerendah hatiannya, kesolehannya, seluruhnya itu Allah nilai. Seluruhnya itu Allah akan beri pembalasan walaupun itu hanya sebesar biji atom, sebesar biji zarah. Di dalam Al-Quran dikatakan. Jadi surat Al-Qiyamah yang sedang kita bahas ini, walaupun artinya sama tentang hari kiamat dengan surat Al-Qari'ah, surat Al-Qari'ah lebih populer daripada surat Al-Qiyamah, adalah sama-sama bercerita tentang bagaimana Allah memastikan hari kiamat itu adalah haknya sebagai dia yang sudah memperkenalkan dirinya, itu adalah haknya untuk menciptakan hari itu, untuk membalas segala perbuatan manusia, untuk membalas setiap kebaikan dan keburukan manusia. Pengiraan ketika Allah mengatakan ini kan memang sudah terbukti sekarang bagaimana teori-teori alam semesta terjadi, bagaimana teori-teori tentang planet terjadi. Karena Allah paham betul manusia itu sudah aku beri akal, dia pasti akan berpikir kalau aku tidak memperkenalkan dirinya, lalu tiba-tiba ada kiamat, mereka tentu nanti akan menentang, loh kenapa kau tidak memberitahu kami? Kalau kau beritahu kami, udah pasti kami sholat, udah pasti kami zakat, udah pasti kami nikah. Pasti begitu kelakuan manusia. Luar biasa jahanamnya. Makanya Allah harus memperkenalkan dirinya. Gelarmu PhD, gelarmu profesor. Boleh kau tidak mengenal, boleh kau tahu aku, tapi kau tidak mau mengakui aku, boleh. Tapi sudah itu kau luar biasa jahanamnya. Menyebarkan fobia-fobia Islamofobia kepada seluruh dunia. Kau lecehkan Nabiku Muhammad, kau hinakan Al-Quran, kau acak-acak umatnya di mana saja. Paham betul itu pasti akan dilakukan itu. sampai akhir zaman. Makanya Allah selalu berkata,
Jangan kau mengira tulang belulangmu itu tidak akan aku kumpulkan, wahai manusia. Apalagi engkau yang cerdas-cerdas, apalagi engkau yang pintar-pintar, teknokrat, ahli sains, yang bergelar PhD, yang bergelar master. Enggak ada alasan kelak nanti engkau akan mengklaim, aku tidak mengenalmu, engkau tidak pernah memberitahu aku. Bullshit. Di Google banyak. Ketika engkau melihat umat Islam begitu dilecehkan, dihinakan di Yerusalem, engkau berdiam diri. Sementara sekarang orang Ukraina, sesama rasnya, sesama agamanya, engkau membela, engkau meneriaki, engkau bilang itu ada tragedi kemanusiaan. Hei, puluhan tahun tragedi kemanusiaan terjadi di Palestina, kau berdiam diri, bermuka dua kau. Engkau itu layaknya seperti ahli khotbah tapi diam-diam bermain riba, bermain pelacur, jahanam. Allah tidak akan memusikkan segala sesuatu pada saatnya. Dikatakan demi jiwa-jiwa yang engkau nanti akan menyesali. Bahkan sudah Allah katakan, oh seandainya aku saja menjadi tanah, aku bukan manusia, tentu aku tidak akan masuk neraka. Semoga, kenapa aku harus jadi manusia seandainya aku menjadi tanah, dengan takkan di dalam Al-Quran yang telah kita bahas. Karena tahu betul manusia itu kalau sudah dibisiki hasutan lanatullah akan sangat menjalimi umat para nabi, umat para rasul. Islam memang tidak mengajarkan karma, tidak, tapi Islam mengajarkan setitik atau engkau berbuat baik akan Allah balas. Dan jangan dikira balasannya harus di akhirat. Emang siapa ente? Pokoknya enak saja kalau Allah mau balas di dunia, ya terserah dia. Walaupun Allah tidak mengajarkan karma di dalam Islam, setitik kebaikan engkau lakukan akan Allah balas, setitik keburukan pun akan Allah balas. Di dalam Islam itu sendiri itu sudah diajarkan. Lalu bagaimana kalau orang Islam itu sendiri yang melakukan kejahatan? Makanya Allah berkata, akan aku makan sholatnya, akan aku makan zakatnya, akan aku makan sajadahnya, akan aku tenggelamkan ke dalam neraka yang paling dalam. Bagi mereka yang mengetahui Islam tapi mereka menjual agama Islam, mereka menjual ayat-ayat Islam hanya demi dunia yang fata morgana ini. Yakinlah ketika kalian sehat, ketika kalian kuat, itu Ibnu Salatullah senantiasa berkata, kau kaya, kau kuat, kau sehat, tenang saja, kau bisa hidup 1000 tahun lagi. Segala kejahatanmu, segala kebusukanmu, segala kebobrokanmu itu, kau naik haji saja nanti Allah akan ampuni. Begitu luar biasa. Padahal Allah mengatakan, takutlah kepadaku, dekatilah aku. Engkau mendekat sembari berjalan, aku naik motor. Engkau mendekat sembari naik motor, aku naik mobil. Engkau mendekat naik mobil, aku naik pesawat jet. Engkau naik pesawat jet, aku naik atas apa yang belum bisa engkau pikirkan kecepatannya. Allah berkata, apakah manusia mengira tulang belulangnya itu tidak akan kami kumpulkan? Apakah manusia itu mengira bahwa segala perbuatannya itu, baik buruknya itu tidak akan kami nilai? Itu maksud dari arti kata ini. Walaupun dalam bentuk kenyataannya memang tulang belulang kalian nanti akan kalian
temukan kembali, akan kalian bertemu kembali. Alhamdulillahirabbil alamin.